Hai semuanya, apa kabar? Ketemu lagi dengan Pak Guru dalam video pembelajaran. Hari ini Pak Guru akan membahas atau membawakan materi untuk di kelas 8. Materinya tentang internet dan jaringan komputer. Untuk itu, sebelum kita membahas tentang internet dan jaringan komputer, mari kita lihat dulu peta konsep ini. Nah, peta konsepnya ya, internet dan jaringan komputer itu akan membahas 3 hal. Yang pertama tentang internet, kemudian jaringan lokal, di dalamnya adalah LAN dan WAN, kemudian jenis koneksi internet. Nah, apa saja itu dari masing-masing ketiga hal yang akan kita bahas nanti ini, yaitu untuk internet itu kita akan bicara atau mendiskusikan tentang sejarah dan perkembangan internet dunia. Kemudian sejarah awal internet di Indonesia. Dan yang ketiga itu tentang fungsi dan pemanfaatan internet di masa kini. Nah, itu untuk materi tentang internet. Kemudian tentang jaringan lokal LAN dan WAN itu apa saja? Ya, kita akan belajar pengertian LAN dan WAN, kemudian penggunaan LAN dan manfaat jaringan LAN dan WAN. Nah, selanjutnya untuk materi yang ketiga, jenis koneksi internet, kita akan membahas tentang dial up, kemudian satelit, kemudian broadband and wifi, dan yang terakhir tentang fiber optik. Tetapi untuk video pembelajaran pertama ini kita membahas tentang internet. Ya, baik, kita lanjutkan. Tujuan pembelajarannya yaitu siswa dapat mengenal proses komunikasi data baik ke internet dan jaringan lokal. Kemudian yang kedua, siswa dapat mengenal berbagai jaringan komunikasi yang digunakan saat ini. Jadi itu tujuan pembelajaran kita. Baik, kita lanjutkan. Jaringan komputer. Nah, kira-kira apa ini jaringan komputer? Ya, mari kita lihat bersama. Jaringan komputer merupakan hubungan yang terjadi antara sejumlah perangkat yang satu dengan yang lainnya sehingga saling berkomunikasi. Jadi bisa dibayangkan ketika kalian menggunakan HP ya atau smartphone berkomunikasi dengan teman-temannya. Kemudian mungkin guru kalian komunikasinya menggunakan komputer atau laptop ya di lingkungan sekolah misalnya. Nah, itu komunikasi antar perangkat itu terbentuk dalam sebuah jaringan komputer. Selanjutnya, perangkat yang saling terhubung di sini adalah perangkat smartphone, komputer, ya, kemudian laptop atau bahkan tablet. Berikutnya, syarat minimal jaringan komputer. Ya, seperti apa itu? Yang pertama, ada 2 perangkat yang saling terhubung. Itu syarat minimal ya, harus ada 2 perangkat yang saling terhubung. Kemudian, memiliki interaksi dan layanan terhadap pengguna. Jadi, harus ada interaksi antar pengguna. Kemudian, memiliki data untuk proses transfer atau pertukaran data. Jadi, kalau kalian komunikasi kan harus ada data yang ditransfer, yang dikirim, kemudian diterima oleh pengguna yang lain. Ya, misalnya saja contoh sederhana adalah penggunaan media sosial Facebook. Situ mesti ketika kalian memposting itu kan data, entah itu bentuknya gambar ya atau bentuknya teks ya, itu data dan direspon oleh pengguna yang lain. Nah, ini komunikasi ya, atau adanya proses transfer atau pertukaran data. Dapat melakukan sharing atau pemakaian hardware software secara bersama. Ya, tentu ini akan terasa sekali ketika misalnya di sekolah kalian penggunaan printer ya, cukup 1 printer saja tetapi bisa digunakan secara beramai-ramai oleh beberapa perangkat komputer. Nah, ini dapat melakukan sharing atau pemakaian hardware software secara bersama ya. Selanjutnya, ini pertanyaan yang mendasar sekali, apa itu internet ya? Kira-kira menurut kalian apa itu internet? Nah, sebelum kita menjawab pengertian dari internet, mari kita lihat dulu ilustrasi berikut ini. Jadi, ini adalah gambaran bola bumi ya. Pak Guru ilustrasikan seperti ini. Nah,
ini terdapat jaringan yang ada di berbagai belahan bumi, ya. Mungkin ada di Eropa sana, di Taiwan, ya, atau di benua Amerika, ya. Itu terdapat jaringan-jaringan komputer, ya, yang tersebar di seluruh dunia ini. Nah, ketika jaringan-jaringan itu saling terhubung, ya, itu setiap perangkat yang terhubung di dalamnya akan saling berkomunikasi. Nah, jaringan yang global inilah yang disebut sebagai internet. Jadi, pengertian internet atau internet working merupakan sebuah jaringan komputer yang melingkupi jaringan komputer seluruh dunia sehingga menghubungkan semua jenis jaringan komputer yang ada. Jadi, Pak Guru ulangi ya, internet atau internet working, ya, itu merupakan sebuah jaringan komputer yang melingkupi jaringan komputer seluruh dunia sehingga menghubungkan semua jenis jaringan komputer yang ada. Jadi sudah bisa paham ya, itu tentang pengertian internet. Selanjutnya, sejarah perkembangan internet di dunia. Nah, mari kita lihat bersama bagaimana perkembangan internet di dunia ini. Itu diawali dari tahun 1969 ya, atau 1969 itu oleh ARPANET atau Advanced Research Project Agency Network. Ya, ini adalah sebuah proyek penelitian yang dilakukan di Amerika bagaimana membentuk sebuah jaringan. Jadi komputer-komputer dihubungkan untuk membentuk sebuah jaringan komputer. Kemudian dilanjutkan pada tahun 1982, ARPANET ini mampu menghubungkan London, Hawaii, Norwegia sehingga muncul IP address. Jadi mulai dikenal penggunaan IP address. Jadi pada tahun itu 1982 ARPANET sudah bisa menghubungkan lokasi dari London, Hawaii, dan Norwegia. Nah, selanjutnya pada tahun 1984 penggunaan DNS atau Domain Name System itu mulai diterapkan. Jadi ini untuk memetakan bagaimana penggunaan nama domain supaya tidak saling tumpang tindih. Selanjutnya di tahun 1990 tim Berners-Lee yang membuat browser ya. Jadi browser pertama kali itu dibuat oleh tim Berners-Lee. Nah, inilah yang dikenal atau muncul istilah pada waktu itu WWW ya, atau WWW, World Wide Web. Selanjutnya 1994 muncul perusahaan Yahoo ya. Jadi itu semacam web directory ya untuk mengumpulkan semua informasi yang ada di dunia maya ini atau di internet. Kemudian juga di tahun 1995 muncul perusahaan Amazon ya. Ini perusahaan jual beli online. Kemudian di tahun 1997 muncul perusahaan Google yang kita tahu sekarang adalah raksasa internet ya, raksasa layanan aplikasi yang begitu besar yang ada sekarang ini. Kemudian di tahun 2004 itu muncul perusahaan Facebook ya. Ya, kita tahu penggunaan media sosial Facebook ini adalah media sosial yang besar sekarang ini. Ya, itu sejarah perkembangan internet di dunia ya. Jadi Pak Guru sampaikan secara gambaran umumnya saja. Nanti kalian bisa mencari informasi selanjutnya di dunia maya. Di akhir video pembelajaran ini akan ada pertanyaan sebagai tugas yang kalian harus kerjakan. Jadi ditonton sampai selesai video ini ya. Selanjutnya kita lihat sejarah internet di Indonesia. Nah, seperti apa itu? Ya, dimulai dari tahun 1990 itu ada yang namanya ISP ya, atau Internet Service Provider. Nah, ini adalah sebuah lembaga atau organisasi yang mengatur bagaimana penyediaan layanan internet di Indonesia. Pada perkembangan selanjutnya ya, bermunculan berbagai macam warnet ya, atau warung internet yang memberikan akses internet kepada siapa saja. Sekarang mungkin sudah tidak ada lagi ya. Pak Guru masih mengalami itu. Jadi ada warung internet yang dibuka dan disewakan. Jadi sewanya itu per jam, karena pada masa itu internet masih sangat minim sekali di Indonesia.
Jadi ketika kita ingin menggunakan internet, kita harus ke warung internet ya, atau warnet itu tadi. Nah, kemudian perguruan tinggi juga mulai membahas dan mengembangkan perangkat lunak komputer dan pemanfaatannya, sehingga sejumlah akademisi ya ikut berperan aktif dalam perkembangan internet. Jadi mulai ada penelitian-penelitian di perguruan tinggi. Berikutnya, penggunaan modem ADSL atau Asymmetric Digital Subscribe Line. Nah, ini modem kabel lewat telepon rumah bisa dipakai pada saat itu. Jadi mulai munculnya modem ini itu untuk memenuhi penggunaan atau untuk memanfaatkan telepon rumah ya, dan bisa dipakai berinternet. Ya, selanjutnya ada pakar internet ya, Onowe Purbo, ini mengembangkan RT/RW-Net. Ya, nanti kalian bisa cari informasinya tentang RT/RW-Net ini di internet ya. Pada tahun 2005 ini juga ada pakar IT Anton Raharja mengembangkan VoIP ya, atau Voice over Internet Protocol. Nah, ini berbasis Initiation Protocol atau SIP. Nah, itu adalah sejarah internet di Indonesia. Nah, informasi selanjutnya juga silakan kalian bisa googling untuk mencari informasi lebih detail tentang perkembangan sejarah internet di Indonesia. Dan yang terakhir, sekarang kita tahu penggunaan internet begitu pesat sekali. Jadi perkembangan inilah yang paling tidak menjadi gambaran buat kalian untuk memahami bagaimana perkembangan internet di dunia ya, dari awal kemudian sampai masuk ke Indonesia. Selanjutnya, fungsi internet masa kini. Ya, kita lihat fungsi internet masa kini seperti apa. Yang pertama itu internet sebagai media komunikasi. Ya, sebagai media komunikasi bisa kalian gunakan untuk bertelepon, bisa menggunakan untuk SMS atau chatting ya, baik itu lewat WA group atau lewat Telegram ya, itu bisa dipakai untuk berkomunikasi. Kemudian yang kedua, internet sebagai media bertransaksi. Nah, ini kalau kalian pernah berbelanja online, nah ini fungsinya salah satunya adalah bisa bertransaksi di internet. Jadi kalian tinggal memesan barang yang kalian inginkan pada marketplace, kemudian kalian lakukan pembayaran secara online ya, dengan SMS banking atau dengan internet banking, mobile banking ya, itu bisa dilakukan. Kemudian fungsi yang ketiga yaitu internet sebagai sumber informasi. Nah, ini kalau kita mengikuti perkembangan sekarang, entah itu melalui media massa ya, sekarang koran-koran sudah beralih ke internet. Kita bisa membaca perkembangan dunia lewat internet dengan membaca di situs-situs berita atau portal-portal berita online ya. Kemudian yang keempat itu internet sebagai media hiburan ya. Tentu saja ini ketika kita menonton film-film di internet ya, mungkin sekarang televisi sudah hampir ditinggalkan, semuanya ya cenderungnya mengarah ke menggunakan internet untuk mencari hiburan. Nah, itu fungsi internet masa kini. Selanjutnya, manfaat internet masa kini. Kita lihat manfaatnya seperti apa saja. Yang pertama itu di bidang pendidikan. Ya, di bidang pendidikan kita bisa merasakan sekali saat ini ya. Nah, seperti contoh saja, tidak usah jauh-jauh, guru upload video pembelajaran ini ke internet dan kemudian kalian tonton. Nah, ini contoh sederhana saja bagaimana internet sangat berpengaruh atau manfaatnya di bidang pendidikan. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain ya. Kita bisa belajar dari mana saja selama kita bisa terhubung ke internet. Manfaat internet di bidang pemerintahan ya, itu semakin memudahkan. Sebab layanan pemerintah dalam bentuk elektronik atau dikenal dengan istilah e-government itu karena manfaat dari atau pemanfaatan dari teknologi informasi ini. Nah, penggunaan internet di dalam kegiatan pemerintahan mempunyai kemampuan untuk menghubungkan keperluan penduduk. Itu jelas ya. Karena apa? Akan sangat membantu masyarakat dalam
segala layanan yang ada. Misalnya saja kepengurusan KTP, kemudian juga masyarakat mungkin ingin berbisnis ya, kemudian hal-hal lain yang berkaitan dengan kemasyarakatan. Itu sangat membantu sekali dengan adanya internet. Kemudian manfaat internet di bidang kesehatan itu sangat banyak sekali ya. Yang pertama mungkin memberikan kecepatan dan keakuratan informasi ya tentang pasien dan membantu memberikan informasi mengenai rumah sakit pada masyarakat umum. Bisa juga terintegrasi dengan data kesehatan, hasil pemeriksaan dan diagnosis serta jenis obat yang akan diberikan kepada pasien, serta tindakan yang harus dilakukan oleh pihak rumah sakit seperti oleh dokter atau oleh perawat, yaitu karena adanya fasilitas internet. Contoh lain ya bisa mendukung atau membantu para dokter atau perawat untuk melakukan tindakan medis secara akurat dan tepat terhadap riwayat medis dari si sakit ini. Yang terakhir adalah menghitung dengan segera atau mengkalkulasi biaya rumah sakit dengan cepat. Ya, itu manfaat internet di bidang kesehatan. Masih banyak contoh-contoh yang lain, kalian bisa cari saja informasinya. Nah, itulah penjelasan materi kita tentang internet. Semoga kalian bisa mengikutinya. Jika belum paham, silakan kalian tonton ulang lagi dari awal ya, untuk lebih mendalami materi yang kita bahas kali ini. Di akhir video pembelajaran ini, seperti janji Pak Guru tadi di awal, Pak Guru akan memberikan 4 pertanyaan, yaitu apa itu ISP atau Internet Service Provider. Ya, silakan kalian jelaskan secara singkat ya. Kemudian yang kedua, jelaskan juga tentang DNS atau Domain Name System. Ya, silakan dijelaskan itu. Kemudian yang ketiga, jelaskan juga tentang alamat IP atau Internet Protocol atau biasa dikenal dengan IP address. Kemudian yang keempat, sebutkan 4 fungsi internet saat ini. Ya, kalau kalian nonton video ini dari awal tadi sampai akhir, pasti kalian akan tahu jawabannya. Untuk link pertanyaannya ini, kalian tinggal mengisi di Google Form. Nanti linknya ada di deskripsi video ini. Baik. Terima kasih atas perhatian kalian. Sampai ketemu lagi pada video pembelajaran yang akan datang. Sampai jumpa.